Sabe salamat lingonalatai salam sahujud karende malempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yani dengan nomor induk mahasiswa 1900092, mahasiswa kelas C program studi pendidikan agama Hindu semester 6. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang bagian dari cerita Matsya Purana, yaitu tentang penciptaan. Selamat menyaksikan. Pokok-pokok cerita dalam Matsya Purana, yaitu tentang penciptaan. Pada awalnya tidak ada kehidupan di dunia ini. Yang ada hanya kegelapan dan esensi ilahi, atau yang disebut dengan Brahman. Tidak mungkin untuk melukiskan Brahman, tidak ada yang dapat diuraikan. Ketika waktu untuk menciptakan mulai, Brahman menghilang kegelapan tersebut dan kemudian membagi dirinya menjadi 3. Ketiga bagian ini kemudian dikenal dengan Brahma, Siwa, dan Wisnu. Objek pertama yang diciptakan adalah air, dan Wisnu tidur di atas air. Karena Nara berarti air dan Ayana berarti tempat istirahat, Wisnu kemudian dikenal dengan nama Narayana. Nah, dari dalam air tersebut kemudian muncul telur atau yang disebut dengan anda. Serta telur tersebut berwarna keemasan. Keemasan yang disebut dengan hiranya. Telur tersebut memancarkan sinar ribuan matahari. Dalam telur, Brahma menciptakan dirinya sendiri. Karena Brahma menciptakan yang disebut dengan buana, dirinya sendiri yang disebut dengan Swayam, Brahma juga disebut dengan nama Swayambua. Garba berarti kandungan, dan karena Brahma berada dalam telur emas tersebut, ia dikenal sebagai Hiranya Graba. Brahma berada dalam telur tersebut selama 1000 tahun. Kemudian kulit telur tersebut pecah dan mengembang luas. Sorga terbentuk dari separuh bagian kulit telur tersebut, dan bumi terbuat dari pecahan kulit telur yang satunya lagi. Semua unsur, baik itu tanah, samudra, sungai, gunung, semua yang ada di alam semesta itu yaitu masih berada dalam telur yang berwujud embrio. Brahma kemudian mewujudkannya. Matahari juga diciptakan. Karena matahari diciptakan pertama kali, matahari disebut sebagai Aditya. Nama Aditya lebih umum dijelaskan sebagai keturunan Aditi. Dikenal semua para dewa adalah keturunan Aditi. Matsya Purana juga menjelaskan hal ini. Kata Marta berarti mati. Karena matahari lahir, ketika telur pecah, matahari juga disebut sebagai Martanda. Brahma kemudian melakukan meditasi. Saat Brahma melakukan meditasi, Purana dan sastra atau yang disebut naskah suci lainnya muncul dari mulutnya. Brahma melahirkan 10 putra yang tercipta dari kekuatannya, yang semuanya merupakan para resi. Putra-putra tersebut adalah, yang pertama ada Marinci, yang kedua ada Atri, yang ketiga Angira, yang keempat Pulastya, yang kelima Pulaha, yang keenam Kratu, yang ketujuh Praseta, yang kedelapan Wasista, yang kesembilan Bragu, dan yang kesepuluh Narada. Yang lainnya yaitu Daksa, lahir dari jari kaki kanannya, dan Dewa Dharma lahir dari dadanya. Nah, untuk penciptaan selanjutnya harus ada ibu dan ayah. Brahma menciptakan 2 makhluk hidup Swayambua Manu, atau yang disebut dengan laki-laki, dan Satarupa, yaitu berwujud perempuan.
dan terjadilah penciptaan manusia. Satarupa juga dianggap sebagai Sawitri, Gayatri, Saraswati, dan Brahmani. Karena ia lahir dari tubuh Brahma, Satarupa seperti putri dari Brahma. Sista dan para resi lainnya yang juga merupakan putra Brahma menganggap ia sebagai kakak. Akan tetapi, Satarupa sangat cantik, sehingga Brahma jatuh cinta dan ingin menikah dengannya. Satarupa memutari Brahma dan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Ketika Satarupa berdiri di hadapannya, Brahma dapat memandangnya dengan kepalanya langsung berhadapan dengan Satarupa. Akan tetapi, Satarupa berdiri di belakangnya. Brahma juga melihatnya. Brahma tidak ingin memutar kepalanya. Kepala dengan muka yang lain muncul di belakang kepala Brahma yang pertama sehingga ia dapat melihat Satarupa. Dalam kondisi yang sama, kepala Brahma muncul di atasnya. Hal ini disebabkan karena Brahma memiliki 5 kepala dan 5 wajah. Brahma kemudian menikah dengan Satarupa dan mereka hidup bahagia sebagai suami istri selama 100 tahun. Putra mereka bernama Swayambhuwa. Untuk meneruskan penciptaannya, Brahma menciptakan seorang resi yang bernama Sanat Kumara dan Siwa. Dalam Purana lainnya menyebutkan bahwa untuk menambah jumlah para resi, maka Brahma menciptakan 4 putranya. Dan keempat putra tersebut bernama Sananda, Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara. Dan mereka berempat tersebut menjadi resi. Brahma kemudian menyuruh Siwa untuk mencipta. Dan Siwa menuruti perintah tersebut dan mulai mencipta. Akan tetapi, makhluk hidup yang diciptakan Siwa memiliki wujud yang sama dengan dirinya. Mereka tidak sempurna. Dengan mengetahui hal tersebut, kemudian Brahma berkata, "Janganlah engkau mencipta lagi. Aku saja yang mencipta." Kemudian, Swayambhuwa Manu melaksanakan tapasya yang sangat berat dan mendapatkan seorang istri yang bernama Ananti. Swayambhuwa Manu dan Ananti memiliki 2 orang putra yang bernama Priyavrata dan Utnapada. Keturunan Utnapada adalah Prasinarwarhi dan Prasinarwarhi menikah dengan Sawarna, putri Samudra, dan mereka memiliki 10 putra yang dikenal sebagai Praseta. Ke-10 Praseta tersebut menikah dengan Marisa. Mereka semua memiliki istri yang sama, dan Daksa adalah putra dari Praseta dan Marisa. Mungkin sekian cerita singkat tentang penciptaan dari Purana Matsya Purana yang dapat saya ceritakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan mengucap Paramasanti dan Sahib. Om Santi, Santi, Santi Om Sahib. Sekian dan terima kasih.